Shalom dan selamat berjumpa kembali pada hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya kita dalam keadaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari bersama kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, hari yang baru, di saat ini kami mengucap syukur untuk hari perhentian. Bersama dengan umat Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing, kami bersehati Tuhan menolong kami dan memberkati kami dalam ibadah yang kami bangun. Untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Bahkan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari dipersilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Roma pasal 3. Ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Menunjukkan supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita di pagi hari ini adalah Kristus menjadi jalan pendamaian. Dengan ayat nas pada ayatnya yang ke-23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, apa yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa. Sejenak menoleh ke belakang peristiwa manusia pertama yang ditempatkan di dalam Taman Eden, bahwa Allah menempatkan manusia pertama dengan segala peraturan yang menyertainya. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua,
Bahkan di dalam ayatnya yang ke-17, salah satu di antaranya adalah tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Janganlah kau makan buahnya. Tetapi karena kecerobohan, keteledoran manusia pertama itu, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan atau aturan tersebut. Sehingga dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu berarti bahwa sejak semula manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak mendapat berkat dan kehidupan yang kekal, tetapi hukuman Allah dan kebinasaan. Oleh karenanya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang terhilang itu? Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa hanya Allah yang sanggup untuk melakukan atau mengembalikan kemuliaan Allah dari diri manusia yang telah hilang itu. Pada ayatnya yang ke-24, oleh kasih karunia manusia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya Allah dan bukan karena hukum Taurat atau perbuatan baik seseorang. Karena tidak ada satupun yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Artinya bahwa melalui Kristus Yesus manusia telah menerima pengampunan dosa melalui karya salib. Segala dosa manusia dalam segala kesabaran Kristus telah dijalaninya. Kristus menjadi jalan damai sehingga manusia mendapatkan kebenaran itu. Dengan demikian maka Kristus menyatakan keadilan yang sesungguhnya, bahwa kebenaran itu hanya ada padanya. Sehingga dengan demikian seseorang diperdamaikan dengan Allah. Pada ayatnya yang ke-25 dan 26. Hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Kristus telah menjadi jalan pendamaian bagi manusia, kemuliaan Allah yang hilang dalam diri manusia dipulihkan. Maka yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah kehidupan yang beriman hanya di dalam Kristus. Pada ayatnya yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oleh karenanya kehidupan orang percaya harus mempercayai dengan sepenuh hati tanpa ragu di dalam menjalani kehidupan beriman ini bersama dengan Kristus Tuhan. Hidup dalam iman dan hidup di dalam kebenaran Kristus mengartikan bahwa orang percaya hendaknya tidak lagi terfokus pada keberadaannya sebagai manusia, tetapi seluruh hidupnya hendaknya hanya difokuskan kepada Allah yang telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna itu di dalam kehidupan seseorang. Sehingga dengan demikian yang harus dimuliakan itu adalah Kristus. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-19 hingga 21.
Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika dia hidup, kehidupannya itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah hidup di dalam dia. Dan hidup yang dihidupinya sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihinya dan yang telah menyerahkan dirinya untuk dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika Kristus menjadi jalan pendamaian bagi orang percaya, bagi gereja masa kini, sehingga kita dihantarkan untuk menyatakan syukur kita bahwa hanya oleh kasih karunia Allah saja maka saya dan jemaat Tuhan telah dikembalikan di dalam gambaran atau citra diri manusia yang diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kita telah dibenarkan di dalam Kristus, tidak ada cara lain selain hanya bersyukur atas semua yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan dirinya. Tetapi Kristus telah memberikan dirinya untuk membenarkan kita orang percaya. Lalu selanjutnya, hidup tidak hanya berhenti dengan bersyukur. Tetapi di dalam ayat yang ke-27, kepada kita juga diingatkan apa yang harus kita megahkan di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada satupun yang dapat kita megahkan di dalam diri ini, atau apapun yang kita miliki bersama. Karena semuanya itu adalah anugerah atau kasih karunia melalui Yesus Kristus. Melalui penebusannya lah kita dilayakan oleh Tuhan untuk datang kepada Dia. Kepandaian, kekuasaan, harta, seluruh hidup ini tidak ada yang bisa dimegahkan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan hidup, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita datang dan juga menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan memimpin dan menolong kita melintasi setiap kesulitan yang ada. Ada banyak orang percaya yang dalam kehidupan berimannya di awal begitu semangat, begitu menggebu-gebu untuk menyatakan sikap imannya. Tetapi dalam perjalanan waktu, karena pergumulan, kesetiaannya itu dapat diubahkan karena situasi dan kondisi yang dia alami. Menjadi tidak semangat, menjadi tidak setia. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan kehidupan berimannya kepada Kristus. Ada banyak orang yang di dalam menjalani kehidupan berimannya begitu setia. Tetapi dalam perjalanan waktu dia tidak bisa menunjukkan kesetiaannya itu kepada Tuhannya. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan ada banyak hal lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 hingga yang ke-18. Banyak di antara kita yang juga menyeleweng,
Banyak di antara kita yang juga memfitnah, tidak bisa mendatangkan damai sejahtera, tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dengan semua pergumulan yang ada tidak mengubah kesetiaan kita, bahkan janji iman kita di hadapan Tuhan. Melalui iman percaya kita dihantarkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan dengan bijak menghadapi kesulitan yang ada, memaknainya. Dan dari kesulitan itu, sejatinya Tuhan sedang memurnikan iman kita, mempersiapkan kita untuk menjadi alat yang diutus olehnya, sebagaimana Musa. Dan contoh nyatanya adalah pandemi COVID-19 ini, yang belum berakhir, tapi Tuhan masih izinkan untuk kita hidup di dalamnya. Mari maknai semuanya itu dalam iman percaya kepada Kristus, bahwa Allah peduli, tidak akan pernah meninggalkan kita asal kita setia, rendah hati, dan tetap hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian dalam keadaan baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, orang percaya gereja dapat dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang telah mendamaikan kita itu. Kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tetap senantiasa tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berbuahkan buah-buah iman. Dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Bukan fokus kepada diri kita. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Maka aku akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga membawa damai sejahtera, melakukan kebenaran, dan hal-hal baik lainnya di tengah-tengah kehidupan kepada sesama, bahkan untuk alam semesta ini. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa tersampaikan, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Kami mengucap syukur Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kami atas dosa-dosa kami. Kami dibenarkan di dalam Kristus. Mampukan kami untuk bisa hidup di dalam iman dan menyatakan perbuatan-perbuatan benar, Tuhan. Berkati kami, mampukan kami memasuki minggu kerja yang baru di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kami bersyukur rumah-rumah ibadah boleh kembali dibuka. Dan berkati umat Tuhan yang belum dapat beribadah. Tuhan menolong mereka dalam lanjut usia mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, dalam pelbagai penyakit yang mereka alami, dalam rasa duka cita, dan pelbagai pergumulan lainnya yang membuat mereka tidak dapat ada dalam persekutuan yang beribadah di dalam rumah Tuhan. Biarlah mereka boleh dibebaskan dari setiap pergumulan yang ada hanya dalam kasih karunia Kristus. Dan mereka tetap memautkan hidup dan iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka boleh merasakan akan pemeliharaan Tuhan dan bersyukur di dalam Tuhan. Dan terus menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Sempurnakan berita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan menopang pemerintah di dalam semua upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Melalui pelaksanaan PPKM, termasuk di dalamnya di kota kami Tuhan. Dan biarlah upaya-upaya selanjutnya Tuhan menopang. Sehingga Indonesia, bahkan kota di mana kami tinggal dan berada, boleh melalui krisis pandemi ini Tuhan. Boleh kembali beraktivitas dengan baik.
Dan Tuhan juga mencukupkan semua yang diperlukan oleh bangsa dan negara kami, bahkan warga masyarakat. Biarlah ekonomi ini boleh kembali bangkit dan pulih, juga di dalam kehidupan yang lainnya. Peliharalah iman percaya kami Tuhan, supaya bersama-sama kami dapat menopang akan pergumulan ini. Tetap menopang di dalam doa untuk gereja-Mu, agar tetap setia menyatakan berita Injil, dan juga menjadi saksi kebenaran Allah dimanapun Allah menghadirkan kami. Memberkati aparat keamanan, memberkati tenaga medis relawan Satgas COVID-19, bahkan semua kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Alam semesta bumi tempat tinggal kami ini Tuhan juga berkati, agar dijauhkan dari segala bencana alam dan hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Hanya kepadamu kami sudah berdoa Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.